Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, istana Harun al-Rasyid tampak lebih sibuk dari biasanya. Para pelayan berlari-lari kecil, membentangkan permadani baru. Sementara pemusik bersiap di sudut aula dengan kecapi dan rebana. Hari ini Sultan mengundang seluruh bangsawan, penasihat, dan orang-orang terpelajar dari seluruh kota ke ruang pertemuan megah yang lantainya berkilau seperti cermin. Di tengah ruangan, di atas meja bundar dari kayu cedar, diletakkan sebuah benda yang langsung mencuri perhatian. Sebuah teko emas murni berkilauan di bawah sinar matahari, bertatahkan batu rubi merah darah. Suara berbisik langsung memenuhi aula. Teko emas kesayangan Sultan. Kabarnya dibawa langsung dari Bizantium. Benda ini tak ternilai harganya. Tak lama kemudian, Sultan Harun al-Rasyid muncul dengan jubah emasnya yang berat, didampingi oleh wazir kepercayaannya. Ia berdiri di hadapan semua orang, lalu dengan senyum licik berkata, "Wahai para bangsawan dan cendekiawan Baghdad, hari ini aku ingin melihat bukan hanya kekuatan, tapi kecerdikan kalian." Semua menegang. Abu Nawas yang duduk di sudut, tenang sambil menyeruput syarbet, hanya tersenyum. Sultan melanjutkan, "Aku punya sebuah tantangan. Bawa teko emas ini dari pasar Baghdad kembali ke istana. Tapi, jangan sampai satupun rakyat melihat dan menyadari bahwa kau membawa harta ini. Jika berhasil, hadiahmu 1 peti emas dan kehormatan tertinggi." Tiba-tiba ruangan penuh dengan suara gumaman bingung. Baghdad, kota perdagangan terbesar itu, tidak pernah sepi. Setiap sudut ada mata yang mengawasi. Pedagang, penjaga, pengemis, bahkan mata-mata dari negeri jauh. Membawa sesuatu yang berkilau, sekecil apapun, pasti menarik perhatian. Bagaimana mungkin membawa teko emas sebesar kepala bayi tanpa ketahuan? Menteri Basran, seorang pria gemuk berkumis tebal, mengerutkan kening. Panglima Harith, pendekar berbadan tegap, mulai menggambar strategi di udara. Penasehat wazir, pria tua berwajah kaku, mulai membisikkan teori-teori penyamaran. Namun di tengah kegaduhan itu, seorang pria kurus dengan sorban lusuh, Abu Nawas, hanya tersenyum sambil menyilangkan kaki. Ia tahu satu rahasia. Semakin seseorang berusaha menyembunyikan sesuatu, semakin menarik perhatian. Dan Baghdad, penuh orang pintar yang selalu curiga. Sultan mengangkat tangan, menambahkan syarat lain. Ingat, tidak boleh bersembunyi di balik pasukan, tidak boleh menyamar menjadi pedagang biasa. Harus jalan kaki dari pasar ke gerbang istana. Siapapun yang ketahuan, walaupun hanya oleh 1 anak kecil pun, dianggap gagal. Tantangan itu sekarang tampak hampir mustahil. Beberapa bangsawan mulai mundur perlahan, mencari alasan agar tidak perlu mencoba. Tapi sebagian tetap bertahan, didorong oleh ambisi mendapatkan hadiah emas. Mata Sultan bergerak menilai semua wajah. Namun diam-diam, tatapan matanya selalu kembali ke 1 orang, Abu Nawas. Sultan tahu, jika ada 1 orang yang bisa membalikkan keadaan, itu adalah pria paling licik sekaligus paling polos di Baghdad. Sementara rencana-rencana rumit mulai dipikirkan para bangsawan, Abu Nawas hanya duduk santai di pinggiran ruangan. Ia menggulung ujung sorbannya, tersenyum kecil dan bergumam. "Terkadang, untuk menghilang dari pandangan, kau hanya perlu terlihat terlalu jelas untuk dipercaya." Dan di sudut hatinya, Abu Nawas sudah tahu bagaimana caranya memenangkan tantangan ini dengan caranya yang sangat Abu Nawas. Begitu Sultan Harun al-Rasyid mengumumkan tantangan membawa teko emas, tanpa terlihat suasana istana langsung berubah menjadi hiruk-pikuk. Para menteri, panglima, dan penasihat yang biasanya tampil penuh wibawa, kini seperti sekumpulan murid sekolah yang ketakutan gagal ujian. Mereka berkumpul dalam kelompok kecil, berbisik-bisik sambil membuat sketsa dan rencana di atas kertas. "Kita perlu selubung," seru Menteri Basran. "Tidak cukup, harus ada pasukan pengalih perhatian," sahut Panglima Harith. Sementara itu, Abu Nawas duduk santai di pojok ruangan,
menyeruput sherbet manisnya sambil menyaksikan pertunjukan gratis. Satu persatu, para bangsawan mencoba taktik canggih yang malah membawa bencana. Menteri Basran dikenal cerdik dalam politik, tapi bukan dalam menyamar. Ia memasukkan teko emas ke dalam keranjang gandum besar, lalu menyuruh dua pelayan berpura-pura sebagai petani. Saat melewati pasar, seorang bocah kecil melihat kilauan merah rubi dari sela-sela gandum. "Emas! Emas!" teriak bocah itu, menunjuk. Dalam sekejap, kerumunan warga mengerubungi Basran, mengira dia menjual barang curian. Menteri Basran kabur ketakutan, kehilangan keranjangnya. Panglima Harit punya ide lebih kuat. Ia menyembunyikan teko di dalam baju zirah baja. Namun Baghdad saat itu sedang sangat panas. Matahari membakar ubun-ubun. Saat Harit berjalan, panas dari logam membuatnya berkeringat deras. Tak tahan, ia membuka helm sebentar untuk mengusap keringat. Dan pantulan kilau teko terlihat dari celah pelindung dadanya. "Astaga, itu pasti harta sultan!" teriak seorang pedagang. Sekelompok penjaga pasar berlari mendekat. Harit lari terbirit-birit tanpa sempat mengancingkan kembali baju zirahnya. Wazir tua menggunakan cara intelektual, membungkus teko dalam kain hitam tebal dan berjalan malam hari. Namun Baghdad malam itu dipenuhi penjaga ronda. Melihat sosok mencurigakan mendekap bungkusan erat, para penjaga berteriak, "Pencuri! Tangkap dia!" Tanpa sempat menjelaskan, wazir ditangkap dan diinterogasi semalaman. Teko disita sebagai barang bukti. Keesokan harinya, suasana di istana semakin muram. Beberapa menteri duduk termenung. Panglima Harit mengompres kepala. Wazir menulis surat permintaan maaf berlembar-lembar. Sultan sendiri hanya menggelengkan kepala sambil tertawa kecil. "Bangsawan-bangsawanku, terlalu pandai untuk hal sederhana." Satu persatu peserta menyerah. Semua rencana yang dibuat dengan penuh perhitungan ternyata justru mengundang kecurigaan rakyat Baghdad. Akhirnya semua mata beralih ke sudut aula, tempat Abu Nawas masih santai sambil memainkan serban lusuhnya. Sultan memanggil, "Abu Nawas, apakah kau punya rencana?" Abu Nawas tersenyum tenang, bangkit dari duduknya. Ia membungkuk penuh hormat dan berkata, "Hamba tidak membawa rencana, hanya membawa akal sehat." Para menteri melongo. Sultan menyeringai penuh harap. "Kalau begitu," kata Sultan, "buktikan di hadapan Baghdad." Saat semua bangsawan dan menteri terjerembab oleh rencana rumit mereka sendiri, Abu Nawas melangkah ringan ke tengah aula. Sultan Harun al-Rasyid duduk tenang di atas singgasananya, matanya menyipit, penuh rasa ingin tahu. "Abu Nawas, apakah kau siap membawa teko emas ini melewati keramaian Baghdad?" "Tanpa terlihat?" tanya Sultan. Dengan wajah berseri, Abu Nawas membungkuk dan berkata, "Tuanku, dengan izin Allah, hamba siap. Tapi hamba butuh satu benda tambahan." Seutas tali berwarna merah mencolok. Sultan mengangkat alis heran, tapi mengangguk, lalu memerintahkan pelayan untuk membawa tali. Di depan semua orang, Abu Nawas mengambil teko emas berkilau itu. Alih-alih menyembunyikannya, ia mengikatkan teko itu ke sebuah tongkat kayu panjang membuatnya seperti bendera. Lalu ia mengangkat teko tinggi-tinggi di atas kepalanya setinggi mungkin. Semua orang di aula menahan tawa. Ada yang berpikir Abu Nawas sudah putus asa atau menyerah. "Apa dia sudah gila?" bisik seorang menteri. "Dia justru akan terlihat lebih jelas," bisik yang lain. Sultan hanya tersenyum penuh rasa penasaran. Dengan langkah santai dan tenang, Abu Nawas berjalan keluar dari gerbang istana menuju pasar Baghdad. Panas terik tak menyurutkan semangatnya. Orang-orang di jalanan, pedagang, anak-anak, dan penjajah minuman dingin melihat Abu Nawas dengan teko mengilap tergantung di atas tongkatnya. Tapi alih-alih curiga, mereka justru tertawa. "Lihat, Abu Nawas lagi main sandiwara baru. Teko emas, paling-paling mainan dari pasar." Abu Nawas memang suka cari perhatian. Orang-orang mengira ini hanya bagian dari lelucon khas Abu Nawas.
Tidak ada satupun yang berpikir serius bahwa teko itu benar-benar milik Sultan. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang melaporkan. Mereka malah memberikan jalan sambil bertepuk tangan dan bersorak kecil. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Abu Nawas telah membawa teko dari pasar melewati ratusan mata, tanpa satu pun yang benar-benar menyadari secara serius bahwa ia membawa harta karun. Ia melangkah ke aula istana dengan langkah bangga, mengangkat teko tinggi di atas tongkatnya. Sultan Harun al-Rasyid berdiri dari tahtanya, bertepuk tangan sambil tertawa. Para menteri dan penasihat yang lain hanya bisa melongo. "Sungguh," kata Sultan sambil tertawa, "kau lebih berani dari tentara dan lebih cerdik dari semua penasihatku." Setelah menurunkan teko dari tongkat, Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Tuanku, dalam dunia yang penuh kecurigaan, yang paling berbahaya adalah yang tersembunyi. Tapi sesuatu yang terlalu terlihat, terlalu jelas malah dianggap mainan." Ia melanjutkan, "Semakin kita sembunyikan, semakin orang penasaran. Tapi jika kita pamerkan tanpa rasa bersalah, orang akan menertawakan dan melupakan." Sultan Harun al-Rasyid tertawa keras, mengangguk puas. Abu Nawas berhasil, bukan dengan tipu daya, bukan dengan penyamaran, tapi dengan logika terbalik dan keberanian untuk terlihat bodoh, sesuatu yang tak mampu dilakukan semua menteri. Dan tantangan yang membuat banyak orang gemetar, diselesaikan oleh seutas tali merah dan langkah percaya diri. Setelah perjalanan santai keliling Baghdad yang mengundang tawa warga, Abu Nawas akhirnya kembali ke gerbang istana. Pelayan istana yang menjaga pintu hanya tersenyum geli melihat tingkah Abu Nawas yang dengan bangga membawa teko emas tergantung tinggi-tinggi. Saat Abu Nawas memasuki aula utama, suasana seketika hening. Semua mata menteri, penasihat, panglima, bahkan para pengawal menatapnya dengan campuran takjub dan tidak percaya. Di hadapan mereka semua, teko emas itu berkilauan terkena cahaya yang masuk dari jendela-jendela besar. Sultan Harun al-Rasyid yang duduk di singgasananya perlahan berdiri. Ia menatap Abu Nawas lama sekali. Sekejap kemudian, pecahlah tawa dari mulut sang sultan, tawa yang menggema memenuhi seluruh ruangan megah itu. "Luar biasa Abu Nawas," serunya sambil bertepuk tangan. "Kau bukan hanya berhasil membawa teko ini tanpa dicurigai, tapi juga membuat seluruh Baghdad berpesta karenanya." Para menteri saling pandang. Beberapa tersipu malu, mengingat betapa rumit dan sia-sianya rencana mereka sendiri. Abu Nawas, dengan gaya rendah hati namun jenaka, membungkuk sopan. Ia berkata, "Tuanku, dalam dunia yang sibuk mencari rahasia di balik tirai, kadang kebenaran yang dipajang terang-terangan justru luput dari perhatian." Sultan tersenyum lebar. Ia tahu, pelajaran itu lebih berharga daripada sekadar memenangkan tantangan. Sultan kemudian memanggil kepala pengawal. "Bawakan peti emas." Tak lama kemudian 2 pelayan membawa sebuah peti berukir emas yang penuh dengan koin emas mengilap. Tapi bukan hanya itu. Sultan juga memerintahkan memberikan sebuah rumah baru di sudut taman istana, tempat Abu Nawas bisa menikmati hari-harinya. Seekor keledai kecil yang cerdas yang konon bisa membuka pintu sendiri. Abu Nawas tertawa keras saat mendengarnya. Sebuah kalung emas kecil untuk kucing kampung favorit Abu Nawas, hadiah dari Sultan atas peran tidak langsung dalam petualangan ini. Dan akhirnya, Sultan mengangkat Abu Nawas dengan sebuah gelar baru. Penasihat kerajaan untuk urusan akal sehat dan akal gila. Seluruh aula bertepuk tangan. Bahkan para menteri yang kalah pun akhirnya ikut tersenyum, mengakui kejeniusan Abu Nawas. Sore itu, Baghdad tampak lebih ceria dari biasanya. Anak-anak bermain dengan membuat bendera dari sapu tangan, meniru Abu Nawas. Pedagang-pedagang menamai minuman manis baru mereka Syarbet Abu Nawas. Dan cerita tentang pria yang membawa teko di atas kepala menjadi kisah yang akan dikenang turun-temurun. Abu Nawas kembali ke rumah barunya bersama kucingnya yang kini berhias kalung emas sambil mengelus-elus keledai pintarnya. Di bawah langit jingga Baghdad, ia tersenyum dan bergumam,
kadang menjadi bodoh di mata orang, adalah jalan menuju kejayaan. BAB 5. Kebijaksanaan yang terlupakan. Ketika akal sehat menjadi harta yang lebih langka daripada emas. Setelah keberhasilannya yang luar biasa, nama Abu Nawas melambung lebih tinggi dari sebelumnya. Di jalanan Baghdad, anak-anak menirukan aksinya. Ada yang membawa bendera dari kain lusuh, ada yang mengikat teko tanah liat di atas tongkat, berparade keliling pasar. Pedagang di pasar menamai dagangan mereka dengan istilah baru. Sherbet teko Abu Nawas, roti emas Abu. Bahkan ada kios yang menjual miniatur teko gantung sebagai mainan. Baghdad diliputi semangat baru, bukan karena emas atau hadiah, tapi karena semangat akal cerdik yang menyegarkan hati rakyat. Beberapa hari setelah perayaan itu, Sultan Harun al-Rasyid memerintahkan untuk mengadakan sebuah majelis khusus di taman istana. Taman dihias megah. Air mancur berderai lembut, bunga-bunga kasturi bermekaran, harum dupa kayu manis memenuhi udara. Sultan duduk di bawah paviliun berkanopi emas ditemani wazir-wazir terkemuka. Ketika Abu Nawas tiba mengenakan jubah sederhana, bersama keledai kecil dan kucing berkalung emasnya, Sultan tersenyum lebar. Sultan berdiri dan berbicara di hadapan semua yang hadir. Wahai rakyat Baghdad, dalam dunia yang penuh tipu daya dan kepalsuan, yang paling berharga bukan emas, bukan permata, melainkan akal sehat, keberanian berpikir terbalik, dan ketulusan seperti Abu Nawas. Semua hadirin bertepuk tangan. Sultan lalu berkata, mulai hari ini, aku resmikan Abu Nawas sebagai penasihat tertinggi untuk urusan akal sehat dan humor kerajaan, dengan tugas suci, menjaga agar kerajaan kita tidak terjebak dalam kesombongan dan kepura-puraan. Abu Nawas membungkuk dalam-dalam, dengan senyum jenakanya yang khas. Sebagai penghormatan, Sultan memberikan hadiah tambahan. Sebidang kebun delima di pinggir Baghdad. Sebuah tenda perjalanan mewah lengkap dengan pelayan kecil, agar Abu Nawas bisa mengembara sambil berpikir. Dan sebuah piala emas kecil bertuliskan, untuk Abu Nawas, yang menyembunyikan kebenaran dengan menampilkannya. Sore itu, setelah majelis selesai, Abu Nawas tidak langsung pulang. Ia duduk di tangga taman, dikelilingi anak-anak kecil yang mendengarkan cerita-cerita barunya. Tentang bagaimana kebenaran kadang lebih aman dipajang di lapangan. Tentang betapa berbahayanya orang yang terlalu cerdik untuk dirinya sendiri. Tentang nilai kejujuran dalam dunia yang penuh tipu daya. Dengan kucingnya melingkar di pangkuannya, dan keledainya makan rumput di dekat air mancur, Abu Nawas berbicara perlahan. Wahai anak-anak Baghdad, ingatlah, tidak semua yang bersembunyi itu berharga, dan tidak semua yang terlihat itu patut dicemooh. Yang terpenting adalah mata yang jujur, dan hati yang tidak takut untuk tertawa. Matahari Baghdad perlahan tenggelam, mewarnai langit dengan semburat jingga dan ungu. Dan begitulah, kisah Abu Nawas dan teko emas menjadi legenda, diwariskan dari mulut ke mulut, dari pasar ke istana, dari masa ke masa.